Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah, saudara. Tentu ini sangat penting kita bahas, ya. Meskipun tidak tafsil, tidak perinci, tapi minimal kita bisa mengetahui hal-hal yang seharusnya diketahui oleh khususnya kaum hawa, kaum wanita muslimah. Itu mari langsung saja kita mulai ngaji kitab Fathul Qorib ini. Kita kirimkan Fatihah pada para masyayikh, para muslim kita, mudah-mudahan masihlah kita berkirim Fatihah, kita mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadrati ila jami' masyayikhina wal masyayikhina khususan la hadrati ila Syekh Hamdan Ma'mun Syekh Muhammad Zubair wa ali baitihim al-kiram wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim wa khususan la hadrati ila jami' musannifin al-kutub sun hadrati ila Syekh al-alim al-alama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa khususan la hadrati ila Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa khususan la hadrati ila Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadati wa yakhruju minal farji salah satu dima'in min damul haidi wan nifasi wal istihadati. Jadi ada 3 yang keluar dari farjinya seorang wanita: darah haid, nifas, dan istihadah. Al haidu, apa itu haid? Ya. Sebelum kita bahas haid apa, ya, dalam syarahnya dikatakan bahwasannya ada 3 darah yang keluar dari farji wanita. Farji itu apa? Qubul unsa alladhi tahta makhrajil bauli wa huwa makhrajul waladi wal maniyyi wa madkhalu zakari. Jadi farji adalah kubulnya seorang wanita yang berada di bawah daripada makhrajul baul, tempat keluarnya pipis, yakni tempat keluarnya anak di situ, ya, sama dengan tempat keluarnya darah. Wal mani, dan tempat keluarnya mani, wa madkhalu zakar, dan tempat keluarnya dan tempat masuknya zakat. Ini adalah tempat keluarnya darah seorang wanita. Ada 3, ya, damul haid wan nifas wal istihadati wa likulli wahidin minha haddun yumayyizuhu. Jadi setiap daripada 3 itu ada batasannya masing-masing yang bisa membedakan apakah ini haid atau nifas maupun istihadah. Pengertian daripada haid, ya, al-kharij fi sinni imkan al-haid wa huwa tis'u sinina fa aktsara. Jadi ya, darah haid adalah darah yang keluar di umur imkanul haid, ya, kemungkinan di situ ada haid, yaitu umurnya adalah 9 tahun fa aktsara, minimal 9 tahun, ya. Bagaimana kalau kurang dari 9 tahun? Maka nanti akan kita bahas. Tapi
Secara umum kita mengetahui dulu 9 tahun itulah yang menjadi minimal wanita ketika keluar darah itu ada indikasi atau potensi, di situ dikatakan haid. Min irqi fi aqsir rahmi alladhi fi dakhil farjil mar'ati. Di darah itu keluar daripada pembuluh darah ya. Fi aqsir rahmi, di rahim yang paling atas. Di rahim yang paling atas. Kalau istihadah itu paling bawah. Kalau wanita itu ketika mengeluarkan haid itu rahim yang paling atas. Farjil mar'ati walau hamilan, meskipun dia hamil. Ya. Jadi ada kemungkinan ketika seorang wanita hamil itu tetap haid. Ya, tetap haid. Ada kemungkinan meskipun rata-ratanya tidak. Ala sabili sihah, karena memang sehat, bukan karena penyakit. Misal diagnosa dokter misalkan mengeluarkan darah itu karena sakit, bukan. Itu karena memang tabiat seorang wanita. Aila li'illatin, ya. Bal jublati aw ad-tabi'ah min ghairi sababil wiladah fi awqatin makhsusatin. Jadi kriteria haid itu kalau kita bisa simpulkan, ya, kaum muslimat itu satu, keluarnya harus minimal 9 tahun, ya. Jika kurang harus daripada 15 harian kurang. Dan yang kedua itu dari farji seorang wanita. Dan yang ketiga ala sabili sihah, tidak dalam keadaan penyakit atau sakit, tapi watak, memang watak. Gitu. Nah, ataupun warna-warna darah haid ini sangat banyak sekali di sini. Ada hitam pekat, ada merah berbau, ada merah yang mungkin encer, macam-macam. Itu pembahasan itu sangat dipentingkan, ya, ketika kita akan masuk penjelasan mengenai istihadah. Gitu. Kemudian langsung kita akan bahas tentang nifas, ya. Kita sudah tahu daripada haid itu apa, sekarang kita bahas nifas. Wan nifasu huwa damu al khariju min farjil mar'ati aqbal wiladati. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita aqbal wiladah, setelah melahirkan. Aqba faraghir rahmi minal hamli. Jadi setelah selesai lahiran, kan begitu. Ya, setelah selesai lahiran, ketika keluar darah, maka itu disebut dengan darah nifas. Faddamu al-khariju ba'dal waladil awal min taw'amaini la yusamma nifasan. Jika seorang wanita itu punya anak kembar, misalnya anak kembar, kemudian keluar satu, bermisal habis keluar yang nomor satu, terus keluar darah. Nah, ini belum dikatakan darah nifas, itu darah fasad, ya. Darah fasad itu berarti masih dalam keadaan, ya, seperti orang mustahadah, ya, suci. Jadi wiladah itu harus betul-betul aqba farahir rahmi, setelah rahimnya ini kosong, gitu. Jadi ketika yang kedua keluar, kosong, udah nggak ada lagi, ketika keluar darah, maka itu disebut dengan darah nifas. Itu, ya. Bal in kana qablahu haidun yan hadat al mar'atu qabla al walad alam yazid al majmu' ala 15 yawman kana haidan. Ya, bahkan, ya, kalau sebelum dia lahiran dia haid. Ini berarti wanita yang dalam kehamilannya
itu haid, mengalami haid. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan. Jadi belum pasti ketika di situ keluar darah itu, mohon maaf, misal keguguran itu belum pasti. Ada kemungkinan itu haid. Misalnya haid di saat si wanita tadi masih dalam keadaan mengandung, dan itu pas detik-detik mau melahirkan, gitu ya. Nah, maka ketika seorang wanita tadi itu mengeluarkan arti pelahiran kembar, guys, tadi ya, itu kalau misal masih keluar satunya misal belum, ya, keluar satu, ada kembar misal yang satunya belum, nah habis mengeluarkan yang bayi pertama ini terus keluar darah, itu maka disebut dengan darah haid, disebut dengan darah haid. Walam yazid al majmu ala khamsata asyara yauman, dengan catatan, ya, dari dia awal haid ketika mengandung dan ketika digabung dengan darah yang keluar setelah anak yang pertama itu belum sampai melebihi 15 hari. Ini katakan misal gini, si ibu ini diestimasi akan melahirkan di tanggal 10 misalkan. Nah, tanggal 8-nya atau 7, ya, itu dia haid misal dalam keadaan detik-detik mau melahirkan. Dia haid misal, bukan keguguran, bukan. Maka ketika dia melahirkan dilalah kembar, nah pas anak pertama ini pas keluar darah ini tuh darahnya disebut dengan darah haid, bukan darah fase, ya. Wa illa kana damu kana dama fasadin. Tapi kalau misal sampai melampaui 15 hari kalau digabung, gitu ya. Artinya misal dia itu mengeluarkan darah di tanggal 10, ya. Di tanggal 10 sampai tanggal 25, ya. Tanggal 25 berarti 15 hari. Ini dia masih keluar darah terus, gitu ya, keluar darah. Meskipun itu putus-putus, ya, pastinya kan ada 3 hari, masih dalam jangka 15 hari lah. Nah, misal estimasi dia itu melahirkan itu di tanggal 26 atau 27. Maka ketika si wanita tadi itu melahirkan, ya, 2 anaknya satu udah keluar, terus keluar darah, nah maka darahnya itu disebut dengan darah fasad, bukan darah haid lagi. Kenapa? Karena meskipun dia haid tapi sudah melampaui daripada 15 hari, itu ya. Nah, kemudian wa syartun nifasi ayyakuna khurujud dami qabla mudhi 15 yawman min al-wiladah. Syarat di situ dikatakan darah nifas, ya, itu keluar darah itu sebelum sampai 15 hari dari kelahiran. Itu syaratnya, ya. Maksudnya gini, ada kemungkinan seorang wanita itu nggak langsung mengeluarkan darah, gitu ya. Di misal lahiran, pas keluar darah yang keluarnya bersama dengan jabang bayi itu bukan darah nifas, ya, itu namanya darah dalam keadaan ketika melahirkan, darah fasad statusnya, bukan nifas. Fasad itu artinya statusnya suci, mustahadah, sama dengan orang istihadah, suci. Nah, kalau nifas itu hitungannya bisa dikatakan nifas, ya, asal dari dia lahiran, selesai lahiran, ya, sampai darah itu keluar itu nggak sampai melewati 15 hari. Contoh ya, dia nggak langsung mengeluarkan darah nih. Misal dia melahirkan di tanggal 1, udah selesai lahiran nggak keluar darah, keluar di tanggal 10, maka itu dikatakan darah nifas, karena antara kelahiran dengan keluar darah itu masih di bawah 15 hari, ya. Nah, gimana kalau misal pas sampai 15 hari, ya masih
Yang jadi masalah itu ketika sampai lewat 14 hari, misalnya tanggal 1 lahiran, baru keluar darah di tanggal 16-nya, maka dia dihukumi wanita yang tidak punya nifas. Nah terus apa itu? Itu dihukumi haid, darah haid, gitu ya. Itu darah haid jadinya. Nah, wa ibtida'uhu min ru'yatid dam wa zamanu niqa qabla ru'yatihi la nifasa fihi lakinnahu mahsubun minas sittina. Ya, permulaan nifas itu kapan? Permulaan nifas itu di saat pertama kali seorang wanita melihat darah. Setelah rampung lahiran, terus dia melihat darah di hari kedua, misalnya hari ketiga. Itulah permulaan dikatakan nifas, gitu ya. Tapi zaman yang sebelum dia melihat darah itu dia dihukumi darah nifas. Misalnya dia lahiran di tanggal 1, ya, tanggal 3-nya atau tanggal 4-nya lah, itu baru dia melihat darah, itu baru dihitung nih, maksudnya baru dikatakan nifas. Tanggal 1 dan 2 itu tidak dihukumi nifas, gitu ya, tidak dihukumi nifas. Lakinnahu mahsubun minas sittina, tapi itu masuk hitungan 60 hari. Kan paling banyaknya masa nifas itu kan 60 hari. Jadi hitungannya tetap hitungan di saat dia setelah melahirkan itu udah masuk hitungan 60 hari. Tapi dikatakan nifasnya itu ketika permulaan dia melihat darah. Nah terus gimana kalau sebelum dia melihat? Maka dalam kitab lain saya baca, sebelum dia melihat darah, ya berarti dia ngotoi sholat-sholat yang dia tinggalkan sebelum dia melihat darah. Meskipun sebelum melihat darah setelah lahiran itu dia dihitung nifas, tapi dikatakan memang belum nifas, tidak nifas, gitu ya. Kalau nazala 'alaiha adamu ba'da 'ashrati ayyamin minal wiladati mathalan kana tilkal 'ashrati minan nifasi 'adadan hukma. Misal dia keluar darah itu setelah 10 hari dari lahiran. Jadi lahiran tanggal 1, tanggal 10 baru keluar. Maka kana tilkal asyaratu minan nifas adadan. 10 hari sebelum dia keluar itu dihukumi nifas, tapi cuma secara bilangannya saja, bukan secara hukumnya. Secara hukum dia nggak nifas, tapi hitungannya masuk daripada kategori hitungan nifas itu sendiri. Kan nifas itu kan paling sedikit cuman pecerotan gitu kan, ya sedikit dah, paling banyak 60 hari dan sedengnya rata-ratanya itu 40 hari, gitu ya. Kemudian nah ini di sini ada fayalzamuha fi zamanin niqa qabla asyrati ahkamu taharati minas salati wa nahwiyatuh. Maka ketika masa 10 hari tadi ya, kan dia keluar tanggal 10 nih. Nah, sebelum keluar darah ini ya, itu sholatnya itu jadi wajib statusnya. Ya. Sholatnya jadinya statusnya wajib. Meskipun masuk dalam hitungan nifas adadan, ya. Terus gimana kalau kita sholat aja? Ya, mending sholat aja memang. Karena zaman ini zaman ketika sebelum dia melihat nifas, belum melihat darah, itu dikatakan zaman niko, masa bersih, tidak ada nifas. Sholat di situ. Kalau sampai tidak sholat, ya maka wajib qadha jadinya, gitu ya. Wa min hillit tamattu'i biha fihi, dan boleh tamattu ya dengan seorang wanita ketika dalam keadaan 10 hari tadi sebelum keluar darah, sebelum dia melihat darah, boleh enak-enakan maksudnya. Baina surati wa rukbah, bahkan maksudnya di antara pusar dan lutut itu dibolehkan. Gitu ya. Karena ya dihukumi tidak dalam keadaan nifas. Wa qala Ramli walau waladat almar'atu waladan jafan jazawatuha qabla ghusliha idwa kal janabah. Kalau ngendikan Imam Ramli ini ya, itu kalau seorang wanita itu
melahirkan seorang anak yang jafan, artinya tidak ada balal ya, tidak ada basa-basanya. Nah ini saya belum tahu pasti ya, keringnya itu seperti apa kategorinya. Artinya di situ kalau seorang anak itu yang dikeluarkan itu kering, ya maka boleh mewati seorang wanita itu sebelum dia mandi. Kenapa? Karena itu dihukumi seperti janabah saja, artinya seperti orang yang, mohon maaf, ketika berhubungan itu sekali terus nambah lagi 2 kali, meskipun yang kedua kali ini kan belum mandi misal, terus tambah lagi 3 kali gitu, itu disamakan seperti itu. Karena seorang anak ini kan dia dikatakan mani akid ya, mani yang sudah disusun lebih sempurna gitu kan. Jadi hukumnya seperti kali janabah ketika bayinya itu bayi yang jafan, kering gitu. Nah, cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Jadi ini sekelumit mengenai tentang haid dan nifas gitu ya. Mungkin ada yang belum dibahas atau mungkin ada yang iskal, saya persilahkan untuk saudara-saudariku semua untuk bisa berkomentar di kolom komentar, kita membahas, atau mungkin ada kesalahpahaman dari saya persilahkan untuk dikoreksi. Cukup sekian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.